Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam channel. Kiamat merupakan sebuah peristiwa hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kapan kejadian tersebut akan terjadi. Setelah kiamat inilah manusia dan bangsa jin akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan semua makhluk ciptaannya di sebuah tempat yang bernama Padang Mahsyar. Setelah berkumpul, kita akan melalui proses penghisaban, yakni hari penghitungan semua amal yang sudah dilakukan selama hidup di dunia. Pada saat inilah Allah menampakkan seluruh perjalanan hidup orang tersebut. Ternyata hari penghisaban ini menimbulkan suatu kekhawatiran yang tak terhingga bagi setiap manusia. Lantas, apa yang menyebabkan manusia khawatir saat itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam channel, hal yang paling dikhawatirkan oleh manusia ketika hari penghisaban adalah saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membagikan seluruh catatan amal manusia. Catatan amal tersebut diberikan kepada masing-masing makhluk dengan posisi yang berbeda-beda sesuai dengan amal yang pernah ia lakukan. Ada yang menerima catatan amal tersebut dengan wajah yang penuh kegembiraan, namun ada pula yang menerimanya dengan wajah yang penuh dengan ketakutan. Semua umat akan berlutut menunggu dipanggil untuk menghadap Rob semesta alam. Ketika seorang hamba tahu bahwa dirinya lah yang dicari dengan panggilan itu, maka seruan itu akan langsung menggetarkan hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 28. Peristiwa ini berlangsung dengan sangat dramatis. Hal tersebut disebabkan ketika catatan itu hendak diberikan, orang yang melakukan amal ibadah dengan baik, maka otomatis akan menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Hal ini mengisyaratkan bahwa orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Lain halnya dengan mereka yang menerima catatan amal tersebut dari sebelah kirinya, maka hal demikian mengindikasikan bahwa orang itu akan masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, celakalah bagi mereka yang kerap melakukan perbuatan dosa dan menerima buku catatan amal dari sebelah kirinya saat hari penghisaban kelak. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, "Celakalah aku," dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Al-Quran Surat Al-Insyikok ayat 7-13. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, aduhai alangkah baiknya kiranya aku tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang pula kekuasaanku daripadaku." Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 25-29. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan
bahwa mereka menerima kitab dengan tangan kiri, kemudian tangannya memelintir ke belakang mereka sebagai isyarat bahwa mereka dulu di dunia telah mencampakkan aturan-aturan Al-Quran ke belakang punggung mereka. Mereka telah berpaling dari Al-Quran, tidak memperdulikannya, tidak mengacuhkannya, dan merasa tidak ada masalah bila menyelesaikannya. Suasana tersebut jelas sangat mencekam dan menakutkan, sebab tidak ada lagi kesempatan untuk berdusta ataupun membela diri. Hal ini dikarenakan semua anggota tubuh yang kita miliki akan menjadi saksi atas perbuatan yang sudah dilakukan selama berada di dunia. Tidak akan berguna lagi rasa menyesal ketika peristiwa itu berlangsung, dan kita pun tidak akan bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki semua perbuatan kita. Tidak akan ada sedikit pun yang luput dari pencatatan yang dilakukan oleh malaikat itu, sehingga orang-orang kafir dan orang-orang yang banyak berbuat dosa selama hidupnya di dunia akan sangat merasa ketakutan menerima buku catatan amal mereka tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Rabbmu tidak menganiaya seorang jua pun." Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 49. Keterangan di atas haruslah membuat kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menugaskan para malaikat-malaikatnya untuk mencatat segala amal yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia. Maka lakukanlah amal ibadah sesuai dengan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang olehnya. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah informasi mengenai kekhawatiran yang dirasakan oleh para manusia ketika hari penghisaban kelak. Untuk mengurangi rasa khawatiran tersebut, maka mulailah untuk senantiasa melakukan amal kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mampu menerima catatan amal dengan tangan kanan dan menjadi salah satu penghuni surga kelak di akhirat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.